Habit top 1%. Cara jadi top 1%. 5 traits of the top 1% man. How to be a top 1% man. How you can become the top 1%. Dan masih banyak banget. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan pria 1% itu? Kalau kita nih disuruh membandingkan diri kita dengan orang-orang yang berada di puncak 1% itu sebetulnya nggak masuk akal dan nggak adil banget loh. Bukannya justru membuat kita ini semakin semangat, tapi malah membuat kita ini kayak merasa nggak ada kayak sampah gitu lah, nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ini itu mirip banget loh dengan tren sebelumnya soal pria alfa lah, pria beta, pria sigma dan yang tai asu lah kabeh iku sing gak jelas, nggak ada dasarnya gitu. Namun setelah menonton beberapa cukup banyak lah ya video tentang menjadi pria 1% ini, aku itu pun akhirnya menemukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah salah satu video yang aku nonton itu adalah video dari Iman Gazi, dan memang nih dia menyebutkan bahwa financial freedom itu adalah salah satu syarat yang harus dimiliki kalau mau menjadi pria 1%. Tapi gini, syarat pertama yang dia sebut adalah First step is you need to remove any crutches. apa sih yang dimaksud crutch di sini? Gampangannya gini, misalnya ada orang yang punya kekayaan super duper berlimpah lah, banyak banget. Tapi sebetulnya justru kekayaan inilah yang membuat dia itu didekati orang, disukai orang, dipandang orang. Berarti sebetulnya dia ini belum menjadi pria 1%. Masih bingung? Intinya gini, maksud dia adalah untuk menjadi pria 1%, kita itu harus bisa dipandang, dihormati, dihargai. Ya memang murni karena diri kita sendiri, bukan karena hal-hal yang kita miliki. Kalau misalnya nih, amit-amit kekayaan yang kita miliki itu terus ambles gara-gara kita kena musibah atau kena apapun yang membuat kita itu benar-benar nol, kekayaan kita ambles gak ada sama sekali. Terus orang-orang yang di sekitar kita yang pertamanya dekat sama kita, yang mengagumi kita, yang menghormati kita itu menghilang, dan kita menjadi down, kita menjadi merasa gagal karena itu, ya berarti itu adalah tanda bahwa ketika kita kaya, itu kita belum menjadi 1% itu. Di salah satu video 1% yang lain juga ada yang mengatakan bahwa I got beef with this guy. The guy's a marketing genius. He's getting the attention he wants. But the problem is, so many guys like this guy that believe just because you have a little bit of money, all your problems are solved. dia itu membenci ketika ada orang yang merasa bahwa semua masalah itu akan terselesaikan hanya karena memiliki sedikit lebih banyak uang. Video-video tersebut juga mengatakan bahwa menjadi pria 1% adalah tentang diakui, bukan mengakui. Jadi kalau misalnya ada orang ya, dalam konteks ini kalau ada cowok atau pria yang masih mencari-cari perhatian dan mencari pengakuan dari orang lain, ya sebetulnya itu adalah bukti kalau dia sendiri itu belum mencapai tahap 1% tersebut. Karena balik lagi, jadi 1% itu adalah diakui orang lain, bukan mengakui diri sendiri atau meminta pengakuan dari orang lain. Contoh sederhananya aja deh, kalau misalnya aku ini adalah orang paling pintar di kelasku, ya aku nggak perlu ngomong, aku nggak perlu gebor-geborin, aku orang yang paling pintar, aku mahasiswa paling pintar di kelas ini. Nggak perlu, karena yang lain udah pasti tahu gitu loh. Tuh Fleming itu pintar banget, kalau di mata kuliah ini dia yang paling pintar. Iya kayak gitu deh. Beberapa aspek lain yang juga dibahas adalah mengenai cara berpakaian, cara menjaga penampilan, memiliki sifat dan sikap yang baik, pengendalian diri yang baik, lalu juga disiplin dan konsistensi. Secara singkat, semakin kita meningkatkan diri kita dalam hal fisik, finansial, mental, attitude, dan berbagai macam aspek lainnya, maka kita juga akan mendekati status top 1%. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari, dan hal itu adalah bukan tanpa alasan mereka bisa mendapatkan gelar dan disebut sebagai top 1% karena mereka adalah orang-orang yang sudah terbukti melewati berbagai halangan dan tantangan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka juga tidak mendapatkan status pria 1% itu dalam jangka waktu yang pendek karena hampir semua yang membahas tentang hal ini mengatakan bahwa perjalanan menuju pria 1% itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Ini bukanlah hal yang bisa dicapai dalam waktu 1 hari, 1 bulan, maupun 1 tahun, melainkan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat menjadi 1%. Bahkan sekalipun semua orang mencoba untuk menjadi 1%, pada kenyataannya kita tidak bisa melawan standar deviasi yang ada di dunia ini. Banyak 95% orang tetap akan berakhir di tengah, atau yang kita sebut dengan rata-rata. Hanya ada 5% yang benar-benar berada di luar rata-rata ini. Itu pun setengahnya masuk ke dalam kategori di bawah rata-rata. Jadi buat kalian yang sedang mencoba atau mungkin baru ingin mencoba jadi top 1%, good luck. Karena pada kenyataannya hanya akan ada 1 dari setiap 100 orang yang berhasil mencapainya. Apakah Anda adalah satu orang tersebut?